Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada kita semuanya, Amang, Inang, anak-anak kami sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita sudah sampai di minggu ke-12 setelah Trinitatis. Saudaraku, firman Tuhan nas khotbah sekaligus renungan bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur 34 dimulai dari ayat 12 sampai ayat 18. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada mereka teriak minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian saudara-saudaraku, firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tingkat penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini sudah semakin berkurang dan menurun di daerah kita, DKI Jakarta. Kita semua tentu berdoa kepada Tuhan dan tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan sehingga COVID-19 ini, saudara-saudara, segera berlalu dari kehidupan kita, berlalu dari muka bumi ini. Kepada seluruh Amang, Inang, saudara-saudaraku yang masih menjalani isolasi mandiri, yang dirawat di rumah sakit dan di Wisma Atlet, doa kami semua, Tuhan menyembuhkanmu semua. Tetap semangat, penuh pengharapan, dan rasakanlah jamahan Tuhan yang memberimu kehidupan, saudara-saudara. Saudara-saudara, Almanak Gereja kita HKBP merumuskan tema khotbah ini dengan satu judul, orang benar di mata Tuhan.
Tentu saudara-saudara, menjadi orang benar adalah kerinduan, adalah cita-cita kita bersama. Namun saya mau mengawali khotbah ini dengan kalimat yang tertulis di dalam ayat 13 itu, saudara-saudara, yang mengatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Pemazmur Daud menyampaikan ini kepada orang yang lebih muda darinya dengan satu tujuan, supaya semua orang hidup takut akan Tuhan, saudara-saudara. Inilah esensi iman kita, esensi kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Apabila setiap orang mengarahkan hidupnya dan menjadikan hidup takut akan Tuhan sebagai pijakan, sebagai dasar, sebagai titik awal berangkat untuk menjalani seluruh lini kehidupannya, maka hidupnya akan terberkati, saudaraku. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Tentu amang inang, bila pertanyaan ini ditujukan kepada kita semua, semua kita menjawab, saya menyukai hidup, saya mengingini umur yang panjang, saya mau menikmati yang baik. Tidak seorang pun dari antara kita menolak ini. Tidak ada seorang pun berkata dari kita tidak mau. Semua kita mengatakan saya mau. Namun cukup sampai di sanalah? Tidak, saudara-saudaraku. Masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara, apakah kita memahami arti menyukai hidup yang dimaksud oleh pemazmur? Bagi pemazmur, saudara-saudara, inti dari menyukai hidup itu adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan. Minimal, saudara-saudaraku, ada 3 hal yang disampaikan oleh Daud sebagai tanda, sebagai ciri orang yang menyukai hidup. Apa itu, saudaraku? Yang pertama, saudara-saudaraku, orang yang menyukai hidup itu adalah orang yang menjaga perkataan kita dari segala ucapan yang menipu dan jahat. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, lidah adalah anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Sama seperti api. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Artinya apa, saudara-saudara? Betapapun kecilnya lidah sebagai anggota tubuh, dia dapat menodai seluruh tubuh. Katakanlah, saudara-saudara, dalam konteks kita sekarang, menyebarkan hoax, kebohongan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ini dapat menimbulkan kesesatan dan kekacauan, dapat menimbulkan situasi krisis secara personal, komunal maupun secara global. Dan inilah awal dosa pertama manusia yang menjadikannya keluar dari Taman Eden. Tentu kita mengingat, saudara-saudara, Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon yang ada di taman ini buahnya bisa dimakan kecuali
buah pohon yang ada di tengah-tengah, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Namun selanjutnya, saudara-saudara, sang iblis menyebarkan hoax dengan berkata, sekali-kali kamu tidak mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Manusia pertama termakan hoax. Dan akhirnya mereka terusir dari Taman Eden. Inilah yang saya maksudkan bahwa hoax menimbulkan krisis secara personal, komunal, dan global. Tentu, saudara-saudara, kita tidak mau hidup dalam krisis. Dan untuk itulah pemazmur berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Katakanlah apa yang benar, jangan kebohongan. Sebarkanlah kebenaran, jangan ucapan yang menipu. Kedua, saudaraku, ciri orang yang menyukai hidup. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sesungguhnya, saudara, rumusan ini adalah arti dari hidup takut akan Tuhan, yaitu suatu sikap atau tindakan yang selalu berpihak kepada kehendak Tuhan, berpihak kepada perintah Tuhan, saudara-saudara, berpihak kepada kebenaran firman Tuhan itu, saudara-saudara. Penderitaan manusia pertama yang sangat menyakitkan itu dimulai dari keberpihakan manusia kepada apa yang jahat, yaitu suara iblis. Manusia pertama mengesampingkan apa yang baik, yaitu firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan akibatnya mereka jatuh kepada berbagai penderitaan dan penderitaan, saudara-saudara. Tentu dalam kehidupan ini tak seorang pun dari antara kita mengingini penderitaan terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi, tak seorang pun dari kita mengingininya. Itulah sebabnya pemazmur berkata dalam nas khotbah ini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang baik itu maksudnya apa, saudara-saudaraku? Yang baik itu adalah sikap hati, tindakan kita selalu berpihak kepada firman Tuhan, berpihak kepada kehendak Tuhan, berpihak kepada perintah-perintah Tuhan itu, saudara-saudara. Dalam konteks kita di sini, dalam konteks bumi di mana kita hidup sekarang adalah fakta. Kita mengalami berbagai macam penderitaan akibat COVID-19. Hampir di seluruh lini kehidupan kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, dan penderitaan yang sangat menyiksa kita semua. Kita mengingini dan menyukai hidup. Kita mengingini umur yang panjang. Dan kita mau menikmati apa yang baik. Untuk sampai ke sana, saudara-saudara, tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh. Selain apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, saudara-saudaraku. Ketiga, saudara-saudara, ciri orang yang menyukai hidup. Dia berusaha mencari perdamaian. Ini kalimat berbentuk perintah dan sifatnya aktif. Artinya, semua orang percaya diajak, diundang untuk berusaha mencari, mendapatkan perdamaian itu. Kenapa, saudara-saudara?
Karena tindakan perdamaian adalah tindakan Allah sendiri, adalah sifat dan hakikat dari Allah sendiri. Sehingga setiap orang percaya diajak, diundang untuk mewujud dalam tindakan, mewujud dalam sifat dan hakikat Allah. Allah di dalam Yesus Kristus telah mendamaikan dirinya kepada manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga dengan demikian manusia memperoleh kehidupan, saudaraku. Sifat dan hakikat Allah inilah yang menjadi inti proklamasi iman kita. Pemazmur berkata, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Apabila setiap orang dari kita berusaha mendapatkan dan mencari perdamaian, itu berarti dia berusaha mendapatkan dan mencari Allah. Apabila setiap orang berusaha mendapatkan dan mencari perdamaian, itu berarti dia berusaha mendapatkan dan mencari kehidupan. Barang siapa yang mendapatkan perdamaian, itu berarti dia menemukan Tuhan. Dan barang siapa yang menemukan Tuhan, itu berarti dia menemukan kehidupan. Karena perdamaian itu adalah Allah, dan perdamaian itu adalah kehidupan. Saudaraku, di tengah-tengah bumi kita yang rusuh ini, bumi kita yang semakin keras ini, bumi kita yang semakin garang dan penuh peperangan ini, mari carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Apabila karya perdamaian ini kita lakukan, itu terjadi bukan antara kita dengan orang sebagai subjek, namun itu terjadi antara kita dengan Tuhan yang kita percayai sebagai subjek, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan nas khotbah hari ini, Tuhan memberi jaminan kepada kita semua, kepada semua orang benar di mata Tuhan, hidupnya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kepada semua orang benar di mata Tuhan, sebaliknya akan memperoleh kelimpahan berkat Tuhan. Kelimpahan berkat Tuhan itu, yang pertama, saudaraku, mata Tuhan selalu tertuju kepadanya. Mata Tuhan ini tertuju kepada orang benar. Artinya seluruh kehidupannya dipelihara dan disertai. Kemudian telinga Tuhan akan selalu mendengarkannya. Telinga Tuhan tidak pernah tertutup terhadap teriak minta tolong dari orang-orang benar. Tetapi Tuhan selalu membukakan telinganya terhadap seruan kita, terhadap teriakan kita, terhadap minta tolong yang selalu kita sampaikan. Dia membukakan telinganya kepada kita, saudara-saudaraku. Tuhan akan melepaskannya dari segala kesesakan. Itu adalah berkat Tuhan yang penuh kelimpahan di dalam kehidupan setiap orang yang benar. Apalagi pencapaian yang lebih memuaskan di dalam kehidupan selain daripada kehidupan yang dilepaskan. Tuhan melepaskan. Tuhan sendiri yang berkarya bertindak melepaskan. Kesesakan apapun yang kita alami, Tuhan melepaskan kita. Penderitaan apapun yang kita alami, amang inang, tapi di sana Tuhan selalu bekerja melepaskan kita dari semuanya.
dari seluruh persoalan kehidupan, dari seluruh kesesakan kehidupan kita. Ada Tuhan, saudara-saudaraku, yang mampu melepaskan kita. Inilah kepuasan, inilah tingkat kebahagiaan yang paling tinggi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, saudara-saudaraku. Kepada kita Amang Inang, jangan khawatir. Jangan takut Amang Inang. Jangan takut saudaraku sekalian. Bila kita masing-masing berlaku benar di mata Tuhan, ingatlah ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu hidup sendirian, tetapi Dia akan selalu menyertaimu Amang Inang. Tuhan akan selalu memberkatimu Amang Inang, anak-anak kami sekalian. Dia tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja hidup tanpa berkat Tuhan. Di sanalah kita sekarang diajak oleh firman Tuhan, nas khotbah ini. Sekalipun kita mengetahui, merasakan hingga pada saat ini, sungguh kita masih menderita. Sungguh kesulitan masih kita hadapi. Sungguh kesesakan masih kita alami hingga saat ini, saudaraku, akibat pandemi ini. Tetapi jangan menyerah. Tetapi Amang Inang, lampumu biarlah tetap bersinar dan menyala. Karena apa? Karena di sana Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan akan memberikan hidup dan masa depan di dalam Dia, yaitu hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh sukacita. Di pasu-pasu di Batama hita saluhuna kadamang dainang. Anggiat dia ka minggu nanang roh. Bui hita marsaur marminggu di huria tahun, di gedung gereja tahun. Nong liling tahasi holi, nong liling taharap pun di bagasan parsaurata. Ditangi di Batama, tangi yang tak Amang Inang. Semangatlah terus, bersukacitalah Amang Inang, dan tetaplah berdoa, tetaplah menjaga protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami hari ini. Betapa indahnya firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam Tuhan orang-orang benar, mereka akan hidup dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat yang dari Tuhan. Biarlah kami semua menyukai hidup, mengingini umur yang panjang, dan mengingini perbuatan yang baik. Dengan satu sikap hati yang akan kami bangun, lidah kami tidak mengucapkan tipu daya. Hidup kami, perkataan kami tidak ada di dalam kebohongan, tetapi adalah kebenaran. Dan hidup kami, ya Allah, menjadi hidup yang takut akan Tuhan, mencintai, berupaya hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Kami selalu berpihak kepada apa yang baik, bukan kepada apa yang jahat. Di sanalah kami akan menemukan kehidupan di dalam Tuhan. Kuatkan kami semuanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi napas dari segala tindakan yang akan kami lakukan. Semua aspek kehidupan kami selalu berpihak untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, kami akan memperoleh kehidupan itu.
Ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu. Dengarkanlah doa kami, teriak minta tolong kami yang kami sampaikan hari ini. Betapa akhir-akhir ini kami sangat menderita akibat pandemi COVID yang masih kami alami. Di dalam iman kami melihat bahwa Tuhan tetap dan terus bekerja hingga saat ini untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Biarlah kami selalu mengharap dan selalu mengingini hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, sekalipun penderitaan kami alami, kesesakan yang kami alami, itu dapat kami menangkan di dalam iman percaya kami kepada Kristus yang adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan kami dari setiap kesesakan yang kami alami. Sertailah umat Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang masih menjalani perawatan isolasi mandiri, yang masih dirawat di rumah sakit maupun di Wisma Atlet. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, kuatkanlah mereka, berikan mereka pengharapan yang hidup, bahwa melalui kuasa Tuhan, melalui jamahan Tuhan, mereka akan mengalami kesembuhan. Biarlah seluruh umat Tuhan termotivasi dan selalu menunjukkan imannya yang sangat penuh kuasa itu untuk mengalahkan setiap kesusahan dan penyakit yang mereka alami. Sertailah kami, sertailah gereja ini dalam pelayanannya untuk masa yang akan datang. Melalui hikmat bijaksana yang dari Tuhan, kami dapat memutuskan, kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan melalui segala bentuk-bentuk pelayanan yang akan kami rencanakan pada minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih ya Allah, dalam penyertaan-Mu biarlah kami hidup. Dalam penyertaan-Mu biarlah kami menerima berkat sukacita surgawi yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.